Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sita Hovifah dengan NIM 21054 selaku perwakilan dari kelompok 2 mengenai diskusi konstitusional UUD NKRI tahun 1945 bersama rekan saya Najma Zahiroh dengan NIM 22007. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Insinyur Khairul Anam selaku dosen pengajar kami dan juga terima kasih pula kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam pengerjaan tugas kali ini. Baik, adapun anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Faris Agung A dengan NIM 22362, yang ketiga ada Firanisa Catur R dengan NIM 22070, yang keempat dengan rekan saya Najwa, yang kelima dengan Muhammad Syahirul dengan NIM 22295, Aido Romulado P dengan NIM 22231. Jadi, secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer. Constituer berarti membentuk suatu negara. Konstitusi sendiri merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut C.F. Strong, yaitu di mana konstitusi dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang menurutnya kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya disesuaikan pada tahun 1960. C.F. Strong yang menganut paham modern serta tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi merupakan kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam suatu dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berubah berupa a bundle of spirits laws yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan ini merupakan landasan berdasarkan konstitusi, baik dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi, dan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Karl Joachim Friedrich dijalankan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Yang ketiga ada konstitusi berfungsi, yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak asasi warga negara. Berikutnya, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, di mana man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan Bellarminium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua. Timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subsection. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Salah satu contoh raja yang mutlak yaitu Raja Louis, di mana Raja Louis ini berasal dari Prancis yang dinobatkan pada Mei tahun 1643 dalam usia 5 tahun dan mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya yaitu Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Kekuasaan Louis akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari tahun 179. Berikut adalah pasal-pasal mengenai kekuasaan pemerintah negara, di mana tertuang dalam pasal 4, pasal 6 ayat 1, pasal 7, pasal 7A, 7B, pasal 7C, pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 12, pasal 13, dan sampai 16. Tokoh yang mengemukakan tentang konstitusi, yaitu yang pertama ada J.G. Setterberg, yang kedua ada Casimir, dan yang ketiga ada Ahas Ruchen. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang B, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Sejak semula, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru, masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, mulai tuntutan informasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah, yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, yang selanjutnya mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu Sidang Umum MPR 1999, 2000, tahun 2000, 2001, dan 2002. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah melihat 4 kali perubahan sidang tahunan MPR, konstitusi memiliki esensi menjadi dasar pembentukan suatu negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam suatu ketatanegaraan suatu negara, karena tanpa konstitusi negara tidak akan bisa terbentuk. Konstitusi juga memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum atau norma hukum suatu negara, karena peran dari konstitusi sendiri sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, PP. Yang kelima, Kepres. Yang keenam, Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Perda Kabupaten atau Kota. Isi dari semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bersumber dari Undang-Undang 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Uji konstitusionalitas undang-undang negara meliputi uji material dan uji formal. Uji material menyangkut materi memuat dalam ayat, pasal, atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1900 dengan proses pembentukan UU.
Baik, untuk yang berikutnya adalah contoh nyata hasil perubahan konstitusi terdapat dalam pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atau keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menjelaskan pentingnya pajak untuk kelangsungan hidup negara-negara, sehingga diwajibkan warga negara untuk membayarnya. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah atau DPPKAD atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Tugas dari DJP dan juga DPPKAD bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak, namun tidak menerima pembayaran uang langsung dari wajib pajak. Jadi hanya mengadministrasikan pembayaran pajak saja. Wajib pajak harus dapat dibayar ke kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Pajak ini akan dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui daftar kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga negara. Alokasi pemerintah daerah dilakukan melalui skema transfer ke daerah melalui dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil. Berbagai program pemerintah dirancang untuk membantu meringankan beban masyarakat. Program-program tersebut dapat berupa subsidi dari pemerintah pusat. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan negara merupakan tanda positif karena berarti anggaran negara kurang bergantung pada penerimaan sumber daya alam. Penegasan ini berarti penerimaan negara tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara terutama dihasilkan dari pajak yang berarti perekonomian berjalan dengan baik. Masyarakat sudah menikmati pajak yang mereka bayarkan, tetapi tidak mengetahuinya terlebih dahulu. Hingga saat ini pemerintah telah memberikan subsidi yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, antara lain subsidi BBM, listrik, pupuk, bantuan langsung kepada masyarakat, dan juga jaminan kesehatan. Belakangan ini pemerintah juga mulai memberikan subsidi untuk sektor lain seperti pembangunan fasilitas umum, dan juga subsidi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Akan aneh jika orang diuntungkan dari uang pajak dan yang menikmati fasilitas umum bukan membayar pajak. Kelompok masyarakat dalam kategori ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang melalaikan tanggung jawabnya kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menjaga keseimbangan antara memenuhi kewajiban kita kepada negara dan membela hak kita. Mahasiswa harus menjadi wajib pajak yang baik dan bertanggung jawab secara institusional untuk mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan mengenai diskusi pada kali ini. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan dari saya maupun rekan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.